Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nada Naifatun Nadia, NIM 072 MBS 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah dipelajari selama semester 4 ini, yaitu yang pertama adalah Bank Syariah Penghimpunan Dana. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kredit, bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan penghimpunan dana, suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam menjalankan fungsi sebagai intermediasi antara deposan dan kreditur. Berikutnya adalah prinsip operasional. Dalam prinsip operasional terdapat dua, yaitu wadiyah dan mudharabah. Wadiyah sendiri adalah wadiyah yadama'ah, di mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan. Sedangkan mudharabah, keseluruhan dana, pekerjaan, dan juga perhitungan distribusi hasil dilakukan oleh mudharib tanpa tangan pemilik dana. Produk himpunan dana yang pertama adalah tabungan. Tabungan mudharabah, hasil pengelolaan akan dibagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah. Sedangkan tabungan wadiyah, tabungan yang tidak mendapatkan keuntungan karena titipan dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua adalah giro wadiyah. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Sedangkan giro mudharabah, perhitungan bagi hasil yang dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian tiap akhir bulan dan awal bulan berikutnya. Sedangkan nomor 3 adalah deposito, harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan bank untuk pengambilan ataupun investasi ataupun jaminan. Penyaluran dana bank syariah atau pembiayaan. Di sini adalah sebuah fasilitas bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Lembaga asuransi syariah, asuransi, jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung kepada yang bertanggung jawab terhadap kerugian dengan tanggungan premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung setiap bulannya. Prinsipnya, yang pertama, dibangun atas dasar kerjasama, tolong-menolong, dan tidak berorientasi pada bisnis. Yang kedua, transaksi bersifat investasi dengan prinsip mudharabah, musyarakah, dan wadiyah. Ketiga, sumbangan ijibah harus ditarik kembali. Yang keempat, anggota harus menyetori uang yang telah ditentukan. Yang kelima, tidak dibenarkan menyetor uang kecil dengan harapan imbalan yang lebih besar. Yang keenam, uang harus dijalankan sesuai syariat. Manfaatnya yang pertama adalah pemerataan biaya sebagai tabungan, implementasi dari anjuran Rasulullah, dan yang keempat adalah memberi perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Reksadana atau pasar modal, yaitu suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Fungsinya adalah penambahan modal, pemerataan pendapatan, peningkatan kapasitas produksi, sarana penciptaan tenaga kerja, serta sarana peningkatan pendapatan negara. Koperasi jasa keuntungan syariah, lembaga bisnis bermotif keuntungan, pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial. Jenisnya yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Produk dari koperasi jasa keuangan syariah ini sendiri adalah, yang pertama adalah wadiyah yadama'ah, yang kedua adalah mudharabah al-mutalaqah, dan yang ketiga adalah simpanan berjangka mudharabah. Pegadaian. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa gadai merupakan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa gadai merupakan menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang itu bagi seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah
mendefinisikan dengan menjadikan materi barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang. Rukun gade yang pertama adalah syigat, adalah ucapan berupa ijab dan qabul. Yang kedua adalah orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan atau rahin, dan orang yang menerima gadai atau murtahin. Yang ketiga, harta atau barang yang dijadikan jaminan atau marhun. Yang keempat adalah hutang, yaitu marhun bih. Yang berikutnya adalah syarat sah gadai. Yang pertama, syigat, yaitu syarat syigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Yang kedua adalah orang yang berakad, baik rahin maupun murtahin harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, balik dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Yang ketiga adalah marhun bih, harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat adalah marhun, harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Akad yang berada di dalam ran atau gadai ini, yang pertama adalah akad ran. Ran yang dimaksudkan adalah menahan harta sepeminjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang kedua adalah akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan. Dengan melalui akad ini, pegade dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang melakukan akad. Yang ketiga adalah akad al-qardul hasan, yaitu akad antara dua orang, pemberi harta atau yang meminjamkan harta kepada peminjam, yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat adalah akad al-mudharabah, bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu pinjaman di awal. Yang kelima, akad bai al-muqayyadah, yaitu akad ini dilakukan jika rahin menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya dalam penggadaian, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional. Yang pertama adalah pegadaian syariah. Biaya administrasi berdasarkan barang, 1 hari dihitung 5 hari. Jasa simpanan berdasarkan simpanan. Apabila pinjaman tidak dilunasi, jaminan akan dijual kepada masyarakat. Uang pinjaman 90% dari taksiran. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran. Maksimal jangka waktu adalah 3 bulan. Pegadaian konvensional. Biaya administrasi berupa presentase yang didasarkan pada golongan barang. 1 hari dihitung 15 hari. Sewa modal berdasarkan uang pinjaman. Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang pinjaman dilelang kepada masyarakat. Uang pinjaman untuk golongan A 92%, sedangkan B, C, D adalah 86%. Sampai 88%. Sewa modal dihitung dengan presentase X, uang pinjaman, dan maksimal jangka waktu 4 bulan.